Selamat sore, selamat malam jemaat sekalian. Ya, selamat malam juga untuk yang sedang menonton di rumah atau menyaksikan rekamannya. Ini adalah kebaktian Rabu malam, dan pada Rabu malam jemaat Grafe berkumpul bersama untuk berdoa sebagai suatu jemaat. Ini bukan kebaktian biasa. Ini adalah suatu kebaktian yang sangat penting karena kita datang dengan tujuan khusus berdoa. Mari kita buka Alkitab di dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-18. Ini ujung dari perlengkapan senjata Allah. Dan ada satu perlengkapan yang sering dilupakan, yaitu doa. Dan Tuhan mau supaya kita berdoa terus. Kita baca Efesus 6 ayat 18. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami tidak tahu apa yang ada di masa depan kami, tetapi kami tahu Engkau yang memegang masa depan itu. Dan jalan kami tidak bisa melihat ujungnya, tapi Engkau yang sudah mengetahui segalanya. Oleh sebab itu, kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu, dan kami hanya dapat berdoa, memohon supaya Engkau yang menuntun kami. Biarlah waktu yang kami miliki sekarang bisa kami pakai dengan baik, untuk belajar firman-Mu, untuk belajar berdoa, dan mendekatkan diri kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan lagi di dalam 1 Tesalonika, atau di sebelahnya dulu, Kolose pasal 4. Saya baca ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini ada perintah lagi ya, disuruh bertekun di dalam doa sambil mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Ini pendek sekali, jadi Anda tidak pasti hafal 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Di situ pendek sekali, saya bacakan aja. Tetaplah berdoa. Katanya ini adalah ayat terpendek di seluruh Alkitab. Tapi saya dapatkan cukup ironis bahwa ayat terpendek menyuruh untuk tetap melakukan sesuatu terus-menerus dan tidak putus-putusnya. Jadi perintahnya pendek sekali, tetapi perintahnya panjang dan nggak habis-habis. Coba lihat lagi di dalam Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal yang ke-21. Saya bacakan ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, saya bisa menghabiskan setengah jam saya malam ini untuk membacakan ayat demi ayat yang isinya kurang lebih sama, yaitu perintah supaya kita berdoa, dan berdoa secara terus-menerus, setiap waktu, senantiasa, dengan tetap, dengan tidak putus-putusnya, dan seterusnya. Anda tinggal isi lagi kata-kata sambungannya yang mirip-mirip dengan itu. Nah, kalau tadi kita baca di awal Efesus pasal 6 itu, ini adalah salah satu bagian dari perlengkapan senjata Allah. Dan layaknya perlengkapan senjata, kalau kita lagi perang, maksudnya bukan supaya itu dicopot pasang. Ya, kalau lagi butuh dipasang, kalau lagi tidak butuh, dilepaskan. Kan tidak begitu. Tentu topong keselamatan kita selalu kita pakai dan tidak pernah kita lepas-lepas. Ya kan? Ikat pinggang dan baju zirah kita, kebenaran dan keadilan, tidak akan kita lepas-lepas. Masakan perisainya kita letakkan,
Perisainya perisai iman loh. Kalau semua itu tidak kita letakkan, tidak kita lepaskan, maka doa juga tidak kita hentikan. Tapi kalau kita melakukan ini dengan konsep agama-agama lain, atau kepercayaan lain, atau bahkan konsep yang salah di dalam kekristenan itu sendiri, maka akan aneh sekali. Bayangkan, di dalam agama-agama lain ada yang berdoanya itu harus pakai alat. Ya, ada yang pakai hio, ya, terus mesti begini-begini. Pernah lihat? Ya, kalau doa itu mesti begini. Ya. Bayangkan kalau doanya setiap waktu, jadi kamu kemana-mana begini-begini. Bagaimana kamu jalan melakukan aktivitas sambil begini-begini? Hah? Ada yang berdoanya harus cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Cucinya mesti 3 kali, saudara. Dan katanya nggak boleh berhenti. Oh, jadi harus muka dulu, telinga, kemudian ini tangan, kaki, habis itu mulai lagi dari atas sampai ke bawah, mulai lagi 3 kali, baru kemudian boleh berdoa. Kalau kita harus melakukan itu senantiasa, nggak usah mengerjakan apa-apa lagi. Kita di bak mandi aja, di WC aja, cuci terus, berdoa terus. Kalau berdoa itu harus bertapa, kalau berdoa itu harus di suatu tempat, kalau berdoa itu harus pada waktu-waktu tertentu, maka tidak mungkin kita berdoa senantiasa. Tidak mungkin setiap waktu. Jadi jelas maksud Alkitab, maksudnya Tuhan, bukanlah meniru gaya yang salah itu. Ya. Jadi bagaimana konsep yang benar? Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan sudah suruh kita berdoa. 3. Kita mulai dengan yang pertama dulu, yaitu apa yang kita doakan kepada Tuhan. Karena walaupun ini seharusnya tidak perlu saya ucapkan, tetapi akan saya ucapkan juga. Jangan sampai ada yang keheranan, saya mau ngomong apa ya sama Tuhan. Nanti saya kehabisan topik. Nanti saya tidak tahu mau apa lagi yang saya doakan. Jangan sampai ada yang berpikiran demikian. Karena apa? Doa itu sebenarnya adalah komunikasi dengan Tuhan. Jadi komunikasi itu adalah seperti berbicara. Saya yakin ketika murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pasti komunikasinya bukan cuman pada saat makan, ya kan? Bukan hanya saat mau minta sesuatu, atau berterima kasih untuk sesuatu, atau minta maaf kalau sudah melakukan suatu kesalahan, ya kan? Bersama-sama dengan Tuhan Yesus pasti akan berkomunikasi terus, berbicara terus, dan apa saja dibicarakan. Saya yakin Tuhan juga mau kita berdoa kepada Dia, mengkomunikasikan banyak hal, bukan hanya minta-minta saja. Tentu, kalau kita mengasihi seseorang, maka kita pasti banyak komunikasi. Banyak komunikasi. Banyak komunikasi, mungkin akan ada juga permintaan, ya kan? Ada banyak juga, ya, banyak jenis. Dan memang Tuhan ingin supaya kita meminta kepadanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6, tadi kan kita baca mulai ayat 10. Di ayat ke-6-nya, coba kita lihat. Tadi kita sudah lihat belum ya? Belum ya? Filipi, pasal 4, ayat 6. Ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan mau supaya kita membicarakan dengan Tuhan. Apa yang membuat hati kita khawatir? Hal-hal yang membuat kita kepikiran, katakanlah kepada Tuhan di dalam doa, di dalam permohonan, dan dalam ucapan syukur. Karena Dia adalah Bapa kita. Sebagai seorang Bapa, saya sendiri merasakan bahwa saya ingin anak saya bicara dengan saya, ngobrol dengan saya, menceritakan hal-hal yang terjadi pada hari ini, apa yang dia anggap seru, apa hal-hal aneh yang dia lihat, apa pengalaman dia. Bahkan seorang bapak
akan senang kalau anaknya meminta sesuatu kepada dia. Tentu jangan minta yang aneh-aneh, ya. Minta mobil, belum waktunya, ya kan. Minta, untung nggak ada yang minta pacar kepada bapaknya, ya. Tetapi intinya apapun yang kita mintakan kepada Tuhan, Tuhan senang pada prinsipnya. Dan Tuhan sebagai Bapa yang baik tentu akan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anaknya itu. Tuhan juga mau supaya kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau minta terus, kesannya, ya, ini anak egois banget. Ini anak hanya memikirkan diri dia sendiri. Ini anak tidak peduli dengan lingkungan, dengan orang-orang di sekitar dia. Tuhan mau supaya kita mendoakan semua orang. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1, kita disuruh menaikkan doa syafaat. Doa syafaat itu adalah doa untuk orang lain. Katanya untuk semua orang, untuk raja-raja dan pembesar-pembesar. Saudara, kita baru saja pemilu. Dan kita baru saja mendoakan juga hasil dari pemilu, prosesnya dan hasilnya. Kita menunggu Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, supaya di dalam pemilu pun Tuhan bekerja. Di dalam pemilihan presiden, DPR, dan wakil-wakil rakyat, Tuhan bekerja di situ untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita mendoakan orang lain. Kita mendoakan menurut Matius pasal 5 ayat 44, musuh kita dan orang yang menganiaya kita. Bukan hanya orang yang kita tidak kenal, bahkan orang yang membenci kita pun kita doakan. Apalagi orang-orang yang kita kasihi. Ayat-ayat yang menyuruh kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi lebih banyak lagi, saudara. Paulus meminta dirinya sendiri didoakan. Paulus menyuruh supaya kita mendoakan saudara-saudara kita, seperti misalnya suruh doakan saudara-saudara di Yerusalem. Itulah yang kita lakukan di dalam kebaktian seperti ini, yaitu kita berkumpul untuk mendoakan saudara-saudara kita seiman. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan, mungkin ada yang punya rencana ini dan itu. Saudara, rencana-rencana kita pun Tuhan mau kita bawakan kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 15 dan beberapa ayat sebelumnya, Yakobus menegur orang yang dengan sombongnya berkata bahwa tahun depan saya akan begini begitu, saya akan pergi ke kota anu, saya akan berhasil. Padahal seharusnya dia mengucapkan insya Tuhan. Ya. Kalau berkenan pada Tuhan, maka aku akan berbuat ini dan itu. Seharusnya itu yang didoakan orang Kristen. Jadi Tuhan mau kita membawa rencana-rencana kita, pemikiran-pemikiran kita, dan kita doakan kepada Tuhan. Bukankah ini yang semua bapak ingin anaknya lakukan? Bukankah bapak akan merasa terasing kalau anaknya tidak mau ngobrol apa-apa dengan dia, dan tidak mau bicarakan rencana apapun dengannya? Tahu-tahu sudah langsung jalan sendiri. Semua ayah pasti akan kecewa. Tuhan mau supaya kita bukan cuma meminta untuk diri sendiri, berdoa untuk orang lain, menyerahkan rencana-rencana dan harapan-harapan kita kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita berdoa untuk penginjilan, berdoa untuk pemberitaan Injil. Paulus berkali-kali di dalam surat-suratnya meminta supaya dia didoakan untuk pemberitaan Injil, supaya firman diberitakan, supaya Injil maju. Saudara, itu juga yang kita lakukan. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya tidak kekurangan topik. Ya. Mendoakan diri kita sendiri, baik. Mendoakan orang lain, itu pun sudah nggak akan selesai. Bayangkan, bukan cuma diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang kita temui, yang kita jumpai, itu pun kita doakan. Jadi, tidak akan kehilangan
kekurangan topik. Dan bahkan saya dapatkan bahwa bukan cuman kita mendoakan topik-topik itu. Karena di dalam aktivitas kita, seringkali kita sedang melakukan sesuatu dan berfokus melakukan itu. Apakah berarti bahwa kita tidak bisa berbicara dengan Tuhan? Masih bisa. Karena Tuhan itu maha kuasa dan maha mampu dan maha tahu dan maha hadir, maka tugas apapun yang sedang kita kerjakan, Tuhan bisa membantu. Kalau saya sedang menyetir, saya bisa berdoa, Tuhan, tolong supaya saya sabar. Tuhan, tolong supaya saya hati-hati. Tuhan, tolong hindarkan saya dari kecelakaan. Karena belum tentu saya yang menyebabkan kecelakaan. Bisa saja orang lain yang kurang hati-hati. Dan saya yang kena. Tuhan, kita bisa berdoa apapun yang sedang kita kerjakan. Sedang memasak, sedang belajar, sedang berkarya, sedang bekerja. Karena Tuhan mampu, maka kita bisa minta tolong kepada Tuhan. Kita bisa mendoakan orang lain sambil kita bekerja. Saudara, intinya tidak akan ada kekurangan topik apapun bisa kita doakan kepada Tuhan. Bahkan hal kecil-kecil, Tuhan, kita melihat sesuatu, kita berbicara Tuhan. Dan kita berbicara seolah-olah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan ini memimpin saya kepada poin yang kedua. Yaitu, setiap waktu itu maksudnya kapan? Kok setiap waktu? Benarkah kita bisa berdoa setiap waktu? Karena doa itu kan berbicara kepada Tuhan. Maka bayangkan bahwa bahwa ada seorang pribadi yang menjadikan hati kita sebagai tempat tinggalnya. Nah, ada seorang pribadi yang tinggal di dalam hati kita. Dan dia maha baik. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha segala-galanya mau membantu kita. Dan kita bisa berbicara dengan dia tanpa keluar suara. Kita bisa berbicara tanpa perlu ritual yang terlebih dahulu. Tidak perlu. Dan perbincangan kita tidak dibatasi oleh waktu, oleh ruang, ataupun posisi tubuh. Karena pribadi itu tinggal di dalam hati kita. Ini yang membuat kita bisa berdoa senantiasa. Nah, saudara. Tapi kapan saja kan tidak sama dengan selalu. Ya. Kapan saja bisa saja, pokoknya lagi ngapain bisa. Tetapi yang dimaksud oleh Alkitab adalah benar-benar selalu. Selalu. Tidak putus-putusnya. Kok bisa? Bagaimana caranya? Seseorang bisa berdoa dengan tidak putus-putusnya. Maka saya memikirkan satu ilustrasi. Ceritanya kita lagi dalam perjalanan di mobil, dan di dalam mobil itu dua orang ini ngobrol. Ya. Dalam perbincangan bisa saja kadang-kadang diam sejenak. Diam sejenak. Tetapi ya nanti ngobrol lagi. Tapi kadang-kadang bisa saja diam. Nah, sampainya di tujuan, dapat dikatakan bahwa sepanjang perjalanan mereka ngobrol. Ya kan? Walaupun kadang-kadang sesaat diam sejenak. Walaupun saya tahu juga ada sebagian orang yang nggak bisa diam. Ya. Beda kalau saya bisa diam. Malahan kadang-kadang terlalu diam. Tapi ada orang yang nggak bisa diam. Apapun itu, Anda diam atau ngomong terus, nyerocos, nggak ada henti-hentinya. Sekalipun ada diam-diam sesaat, tetap dapat dikatakan bahwa sepanjang perjalanan terjadi perbincangan, terjadi komunikasi, ngobrol terus. Demikian juga kita dengan Tuhan. Memang, kadang-kadang kita lagi diam, tetapi bukan berarti kita sedang putus komunikasi dengan Tuhan.
Berapa banyak di sini yang waktu pacaran pernah teleponan berjam-jam, nggak usah angkat tangan. Ya, waktu pacaran pernah nelpon berjam-jam. Apakah dalam berjam-jam itu selalu berbicara? Tidak. Ya, tidak. Nanti giginya copot, saking banyaknya bicara. Nanti telinganya copot, saudara, saking panasnya mendengarkan itu. Yang penting tidak ini end call. Ya, yang penting nggak digantung teleponnya. Zaman dulu belum ada handphone pakai gantung telepon. Yang penting teleponnya nggak digantung, berarti masih ngomong, masih nyambung. Nah, telepon kita dengan Tuhan itu jangan diputusin. Sehingga kapan-kapan, sewaktu-waktu, setiap saat kita bisa nyambung lagi. Tuhan, begini. Nah, itu artinya kita tidak putus berdoa. Tidak perlu setiap doa itu diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kalau belum dalam nama Tuhan Yesus, amin, artinya belum selesai doanya gitu. Bukan, saudara. Ya. Doa kita itu, ingat, bukan ritualistik. Bukan harus diawali dengan kata-kata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, sampai dihafal begitu. Sampai kan banyak yang menghafal, kalau akhir doa harus apa? Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, itu bukanlah kata-kata magic yang membuat doa kamu didengarkan oleh Tuhan. Bukan. Doa kamu tetap didengar oleh Tuhan kalau kamu berbicara dengan tulus, dengan serius. Tuhan tetap dengar, tanpa kata-kata di ujungnya. Oleh sebab itu, doa kamu bisa terus, dan dilanjutkan terus. Makanya Tuhan mau kita berdoa senantiasa, setiap waktu, dengan tidak putus-putusnya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah suatu fasilitas yang luar biasa, di mana Tuhan selalu bersama-sama, sehingga kita bisa kapanpun berbicara, tanpa adanya penghalang atau perantara. Kalau teman, atau bahkan orang paling dekat saja dengan kita, kalau kita bicara terus, lama-lama bosan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah bosan mendengarkan kita. Orang mendengarkan kita lama-lama capek, kamu diam dulu. Diam. Tapi Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita diam. Orang mendengarkan permintaan kita, lama-lama muak. Minta terus. Tetapi Tuhan tidak akan pernah bosan mendengarkan permintaan kita. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ingat bahwa ini adalah perlengkapan senjata kita, yang Tuhan berikan supaya kita punya hubungan dengan Tuhan. Bukankah ini luar biasa? Nah, lalu, yang ketiga, terakhir, adalah tujuan Tuhan memerintahkan kita berdoa setiap waktu. Sebenarnya apa tujuan Tuhan melakukan itu? Memerintahkannya. Yang pertama, tujuan Tuhan adalah supaya kita menjadi sadar akan kehadiran Tuhan. Menyadari kehadiran Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran, Musa menganggap kehadiran Tuhan yang dilambangkan dengan tiang api. Wow. Tiba-tiba ada guruh bergemuruh ya. Dan tiang awan. Harusnya saya balik dulu ya tadi, tiang awan, lalu kemudian ada guruhnya, baru tiang api. Dan Musa menganggap itu adalah sesuatu yang esensial bagi bangsa Israel. Ketika orang Israel membuat Tuhan murka dengan membuat lembu-lembu emas. Wah, Tuhan sudah bilang, ini Musa, kau yang pimpin bangsamu ini. Ini bangsa yang kau pimpin keluar dari Mesir. Tuhan yang bilang begitu. Ya. Tuhan bilang, ini bangsa yang Musa pimpin. Tuhan nggak mau ngakuin lagi. Tuhan nggak mau mengakui bahwa Tuhan yang pimpin orang Israel keluar dari Mesir.
Habis itu Tuhan bilang, aku akan mengutus malaikatku untuk berjalan di depan kamu. Tetapi Musa bilang apa? Kalau bukan Tuhan sendiri yang memimpin kami. Bangsa Israel bukan saja tidak mau, tidak bisa maju. Musa bilang, kalau bukan Tuhan sendiri yang memimpin, yang berjalan di depan, semua bangsa-bangsa yang di sekitar akan berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka dan kita semua akan habis dibabat oleh negara-negara di sebelah. Kalau bukan Tuhan yang memimpin, kalau tidak ada kehadiran Tuhan, maka bangsa Israel tidak bisa maju. Karena demikian pentingnya kehadiran Tuhan. Jadi bayangkan, tadi kita sempat singgung bahwa Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Betapa luar biasanya Tuhan tinggal di hati kita. Tetapi apakah kita menyadarinya? Tuhan tinggal di hati kita kan nggak dirasa. Suatu orang pertama kali bertobat dan Roh Kudus masuk ke dalam hatinya, tidak ada rasa tambah panas, tidak ada gatal-gatal, tidak ada rasa tergelitik, tidak tambah berat, tidak tambah enteng, tidak ada rasanya. Sehingga banyak orang Kristen lupa bahwa hatinya telah menjadi rumah Tuhan. Bahwa sekarang ada pribadi lain yang tinggal bersama-sama dengan dia di dalam tubuh yang satu ini yang sama. Jadi Anda, kita semua, bukan hanya sendirian di dalam tubuh ini, bukan saya sendiri di dalam kepala saya, tetapi ada Roh Kudus di dalamnya. Yang tahu semua pikiran saya, yang ikut mendengarkan kata-kata yang saya katakan, yang ikut melihat hal-hal yang saya lihat, yang merasakan dan melakukan, dan mengetahui apa yang saya lakukan. Ada seorang pribadi yang hadir bersama-sama dengan saya senantiasa. Seandainya kita ingat akan hal ini, mungkin akan lebih segan melakukan hal-hal tertentu. Mungkin kita akan menahan langkah kita dari melangkah ke tempat yang Tuhan tidak senang. Karena ada seseorang bersama-sama. Biasanya, kalau mahasiswa ada yang berpacaran, lalu kemudian minta izin. Kadang-kadang dilarang untuk pergi berdua. Jadi, gimana kalau ada orang ketiganya? Ini kami mau pergi berdua, tetapi kalau cuman berdua dilarang. Kalau gitu kita tambah satu teman jadi bertiga. Kenapa perlu orang ketiga ini? Ini cuman jadi roda ketiga, ban serap katanya kan. Obat nyamuk. Apalagi istilahnya? Saya juga nggak hafal. Ya. Kenapa perlu orang ketiga? Supaya orang ketiga ini menjaga dua orang yang berpacaran itu. Nah, ya. Tetapi sebenarnya ban serap ini pun bisa tertinggal, tercecer di jalan. Obat nyamuk pun lama-lama sesudah terbakar habis gitu bisa padam. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah hilang dan tidak akan meninggalkan kamu. Dan itu adalah Yesus Kristus. Kalau orang Kristen menyadari ini dan memiliki imajinasi yang cukup kuat gitu sehingga bisa melihat ada Tuhan Yesus, gitu kan? Ya. Ada Tuhan Yesus di sebelah. Masih berani? Masih atau takut? Masalahnya adalah kebanyakan orang Kristen lupa akan hal ini. Sehingga kita jatuh ke dalam godaan. Itulah sebabnya, makanya Tuhan bilang, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruhnya. Sudah punya ketopeng keselamatan, baju zirah kebenaran, ikat pinggang keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, pedang roh. Tetapi lupa berdoa, dan lupa menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Bersama-sama. Literally. Benar-benar secara literal bersama-sama. Nggak harus di samping, di dalam. Di dalam kita.
Itu yang Tuhan ingin kita sadari dengan berdoa setiap saat. Karena apa? Karena doa saya belum selesai. Masa doa saya belum selesai, sudah langsung melakukan apa yang salah? Biasanya tidak demikian. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Dan itu penting sekali. Yang kedua, tujuan Tuhan suruh kita melakukannya adalah untuk menjaga kita dari berbagai hal dan untuk meluruskan pikiran kita. Supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita tidak berdoa, maka kita menjalankan isi pikiran kita sendiri. Ketika kita tidak berdoa, maka kita memfokuskan diri kepada apa yang kelihatan, apa yang kita pikirkan. Tetapi ketika kita berdoa, pikiran kita terfokus kepada Tuhan. Baru namanya doa. Kalau kita lagi nggak fokus, kita nggak bisa fokus kepada Tuhan, kita tidak bisa berdoa. Tidak bisa berdoa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah komentar, kalau kamu berdoa, sebenarnya bukan komentar, mengajarkan, kalau kamu berdoa, masuklah ke tempat yang sepi, yang nggak kelihatan sama orang. Kalau kamu berdoa di tempat yang kelihatan oleh orang, dan untuk dilihat oleh orang, maka kamu akan berpikir, dia lagi ngelihat saya nggak ya? Posisi tangan saya terlalu rendah atau terlalu tinggi? Ya. Ini angle kepala saya, ya. Bagaimana sikap saya, sudah terlihat cukup rohani atau belum? Doa saya sudah cukup panjang atau belum? Sudah boleh amin belum ya? Kata-kata saya cukup bagus atau tidak? Dan ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang ditujukan kepada manusia. Oleh sebab itu, pergilah ke tempat yang tersembunyi. Tutuplah pintu. Sehingga tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang melihat. Hanya Bapamu di surga. Pada saat itulah kita bisa fokus dan pikiran kita difokuskan kepada Tuhan. Tujuan dari doa adalah supaya kita mengingat Tuhan, kan kita menyadari kehadiran Tuhan. Maka kita memfokuskan kepada Tuhan juga. Jadi kalau kita memfokuskan kepada Tuhan, maka pikiran kita pelan-pelan akan diluruskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi saya singgung mengenai meminta kepada Tuhan. Siapapun akan merasa tidak enak hati meminta sesuatu yang dia tahu bapaknya tidak suka. Pasti. Ya. Kalau sudah tahu bapaknya tidak akan memperbolehkan dia pergi keluar malam-malam, masih berani nggak dia minta? Bapak, boleh nggak saya keluar malam-malam? Nggak boleh, pasti dia udah tahu. Lama-lama pasti ditegur sama bapaknya. Kamu sudah tahu, masih minta lagi. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, apapun yang kita minta, bahkan yang paling egois pun, lama-lama kita akan merasa nggak enak sendiri. Tuhan, kok saya minta begitu? Janganlah. Maka kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita pasti akan makin sesuai dengan Tuhan. Terakhir, yang ketiga, Tuhan mau kita senantiasa berdoa. Karena kalau kita berdoa, kita mengasihi. Ketika kita mendoakan seseorang, kita akan mengasihi dia. Nomor satu, kita mengasihi Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan mau kita mendoakan orang lain juga. Dan tidak ada cara lebih baik untuk mulai mengasihi seseorang, atau makin mengasihi seseorang, tidak ada cara yang lebih baik daripada berdoa bagi dia. Ini sudah saya buktikan dan 100% dijamin lebih daripada iklan di TV. Jaminannya lebih. Ya. Tuhan yang memberitahukan kepada kita. Ketika kita mendoakan seseorang, musuh pun akan kita kasihi. Musuh yang membenci kita, yang menganiaya kita. Kalau kita berdoa untuk dia, kita akan mengasihi dia. Tuhan Yesus yang kasih contoh.
ketika dia dipaku di kayu salib itu. Begitu sakitnya. Tetapi dia malah berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Dan Tuhan mengasihi mereka. Saudara, cobalah. Jikalau Anda menemukan kesulitan mengasihi seseorang, ini orang kenapa begitu menyebalkan, ini orang kenapa begitu tidak tahu malu, ini orang kenapa begitu mengesalkan dan bagaimana. Kalau Anda kesal kepada seseorang, coba Anda berdoa bagi dia. Satu kali saja. Satu kali saja. Ya. Hanya satu kali saja, dan saya jamin Anda akan merasakan perbedaan. Itu tujuan Tuhan, menyuruh supaya kita berdoa setiap waktu. Maka hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Kita akan beroleh kekuatan, kita akan beroleh damai sejahtera, dan kita akan mengasihi lebih banyak orang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu untuk segala hal yang Kau berikan kepada kami. Bukan saja kami meminta di dalam doa kami pun harus bersyukur, dan kami akan berusaha untuk melakukan apa yang Kau inginkan. Baiklah Engkau yang menolong supaya kami berdoa dengan benar, dan supaya kami mengingat Engkau senantiasa, dan tidak putus-putus di dalam doa kami kepadamu. Sebentar lagi kami akan berdoa sebagai suatu jemaat. Mohon Kau mendengarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.